kuliahnya tidak beasiswa. Kuliahnya tidak beasiswa, artinya harus menghidupi. Kita harus menghidupi diri kita, harus beli visa, tempat tinggal, kalau mau pulang ya beli tiket. Pernah jadi display buffet, nyewa gedung gitu, rumah isi 3 ruangan untuk 20 orang. Ada yang baik, ada yang jahat juga. Oh gitu. Jadi yang satu apartemen sama saya, 20 orang itu yang baik-baik saja visanya itu cuma 3. Selainnya itu macam-macam. Ada yang nggak diperbarui sama kafilnya, ada yang ditipu. Saya juga pernah ditipu sempat. Ini kayaknya hadiah Allah untuk Bapak deh. Gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Emang apa? Ini perintah untuk berjilbab. Jadi Bapak, kalau bisa sekarang lagi momennya umroh, silahkan sampaikan ke anak Bapak. Kayak gitu. Oh iya, insya Allah Ustaz. Gitu. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang sih pakai hijabnya rapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Potrip, podcast trip dan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau kemarin sudah ada yang namanya We Talks, sekarang kita juga punya yang baru namanya Potrip, podcast trip dan ibadah. Spesial di page-nya WHI Umroh Haji. Teman-teman, sekarang narasumber pertama untuk episode pertama adalah seseorang yang sudah membersamai kita sejak mungkin awal-awal kita jalan umroh masih dengan nama Umroh Hemat. Beliau sampai sekarang masih membersamai kita ya sebagai tour leader dan juga mutawif. Pernah kuliah di Kuliatul Haram Mekah, lalu habis itu sekarang menjadi pengajar dan imam tetap di suatu daerah di Jawa Timur. Dan beliau adalah Ustadz kita, Ustadz Surya Huda April. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini baru bawa trip umroh plus Turki. Iya. Dingin di sana Ustadz? Dingin banget. 4 derajat. 4 derajat. Di Mekah Madinahnya gimana? Masih enakkah suhunya untuk Mekah ibadah? Madinah alhamdulillah enak sih. Cuman di Madinah kering aja. Tapi di Mekah crowded kemarin. Di Mekah crowded kemarin? Crowded. Karena menjelang mau Sya'ban ya? Ustadz, mungkin ya? masih high season yang akhir ya, tahun ini masih berjalan ya. Masih berjalan. Kayak gitu ya. Kita agak track back sedikit ya Ustadz ya tentang perjalanan gimana Ustadz ketemu dengan WHI. Lalu setelah itu kuliah Ustadz di Kuliatul Haram dan sampai kegiatan sekarang menjadi imam. Jadi imam di masjid di daerah Lumajang, bener ya Ustadz? Di Lumajang. Lumajang ya. Jadi pengajar tetap juga di sana. Nah, Ustadz gimana sih awalnya ceritanya ketemu sama waktu itu masih dengan nama kita Umroh Hemat ya? Itu waktu itu masih kuliah Ustadz? Waktu itu masih kuliah. Jadi saya itu kuliah di Mekah kan ada banyak kuliah sebenarnya. Oh, di Mekah ada banyak kuliah nih. Dan jadi di area Masjidil Haram itu sebenarnya banyak tempat kuliah, bukan cuma satu. Ya kalau yang Ustadz Kuliatul Haram itu? Kalau saya di Kuliatul Haram itu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haramnya? Di Masjidil Haram, tapi kuliahnya tidak beasiswa. Kuliahnya tidak beasiswa, artinya harus menghidupi. Kita harus menghidupi diri kita, harus beli visa, tempat tinggal, kalau mau pulang ya beli tiket. Oh gitu. Jadi nggak semua orang yang kuliah di, let's say Saudi ya Ustadz ya? Iya. Saudi itu tidak banyak juga yang dari mereka yang tidak full beasiswa berarti? Iya, jadi memang di Saudi ada yang beasiswa, ada yang nggak beasiswa. Oke, ini berarti keterimanya itu seleksi atau Ustadz mengajukan diri mau kuliah di sana, ujuk-ujuk daftar gitu apa gimana Ustadz? Jadi beda. Kalau yang beasiswa itu kan kita bisa daftar dari sini, kemudian nanti kita akan dapat pemberitahuan keterima atau enggak. Kalau keterima ya sudah berangkat ke sana langsung masuk kuliah. Tapi kalau Ana ini harus beli visa dulu. Oke, dari Habis sini beli itu, visa dulu. Pas ke sana baru daftar. Belum tentu keterima atau enggak. Oh Kayak gitu. Ikut seleksinya di sana. Seleksinya di sana. Ada seleksinya tuh kayak gimana Ustadz? Seleksinya ya biasa sih kayak mukobalah istilahnya ya, apa? Wawancara sama ya tes aja, tes tertulis. Tes tertulis aja. Yang bocoran udah Ustadz. Siapa tahu ada teman-teman yang mau kuliah di Kuliatul Haram juga kan. Kita kan Tergantung fakultas sih sebenarnya. tergantung fakultas. Ada berapa sih Ustadz fakultasnya? Fakultasnya ada 5. Ada 5. Ada bahasa, ada syariat, Bahasa syariat, ada akidah, akidah, bahasa ada Al-Quran. syariat, akidah, Al-Quran, satu lagi? hadis. Hadis. Oh, Masya Allah. Antum ambil yang mana waktu Ada itu? yang hadis. Oh, Masya Allah. Tapi basic, antum waktu itu balik lagi nih ya. Pesantren di mana atau SMA-nya di mana? Setara SMA-nya di mana? Di sini. Di sini di Solo namanya Pondok Pesantren Imam Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari. Jadi kalau mau di sana harus bisa bahasa Arab.
Kalau mau di Kuliatul Haram. Kuliatul Haram memang harus sudah bisa bahasa Arab terlebih dahulu. Beda kalau di yang beasiswa, biasanya dia diberi waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk persiapan bahasa. Persiapan bahasa 1-2 tahun, baru setelah itu bisa kuliah. Bisa kuliah. Bisa kuliah di situ. Oh, Masya Allah. Berarti jelas ya teman-teman ya, tidak semua mahasiswa yang kuliah di Saudi itu full beasiswa. Ada juga yang seperti Ustadz, Ya. berangkat sendiri, beli visa sendiri, Kehidupan bayar sendiri. kehidupan bayar sendiri. Kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kuliahnya sendiri gratis, Ustadz. Kalau kuliahnya sendiri gratis, justru kita malah dikasih uang. Jadi per bulan itu dikasih 450 real. 450 real setiap bulan. Sekitar kalau 4.000 1,6. Ya hampir 1. Iya, 1,6. 1,6. Kita breakdown Ustadz, kita breakdown ya waktu itu. Kan udah lewat ya Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz ya. 1,6 tuh pengeluaran berarti untuk makan sehari mahasiswa tuh berapa biasanya Ustadz di sana? Itu 1,6 itu untuk iuran sih. Kita kan karena pengen ngejar murah, akhirnya kita nyewa apartemen. Sewa apartemen. Iya, nyewa gedung gitu, Mm-mm. rumah isi 3 ruangan untuk 20 orang. Berapa Ustadz itu? Biayanya tuh 10.000. 10.000 1 tahun. Tapi kan dibagi 20, jadi 500. Oh, jadi 500 setiap tahun. Ya. Itu, Masya Allah. Mahasiswa Indonesia semua? Ada mahasiswa, ada juga yang memang niat kerja di Niat kerja di sana. Oh, Masya Allah. Jadi dibagi tuh ya, Ustaz ya. 500 real. Tidurnya ya udah begitu lah ya, Ustaz. Ya, Udah. bayangkan aja gimana. Iya, iya. Fight-nya kayak gitu ya, Ustaz ya, di sana. Karena memang kita cari yang penting ya ada kasur, ada tempat buku, udah itu aja. Buku Kamar juga mandi. bisa. Udah. Buku juga mungkin juga bisa bareng-bareng, pinjem-pinjeman kayak gitu ya, Ustaz. Atau memang ada Kita sendiri-sendiri? biasanya sendiri-sendiri. Oh, Ada bisa memang sendiri-sendiri. kita ada ruangan khusus untuk perpustakaan. Jadi kita alhamdulillah ada ruangan juga khusus untuk perpustakaan Di Haram? kosannya itu. Oh, di kosannya. Oke, Masya Allah, seru nih. buat makan sehari berapa, Ustaz? Makan kalau kita iurannya sih Iurannya jadi maksudnya bisa masak gitu di Ya, punya jadi kita- dapur sendiri. ada jadwal. Oh gitu. Ada Seru setiap harinya banget. ada jadwalnya, ada jadwal masak, ada jadwal nyuci. Oh gitu. Dari 20 ini ada jadwal Ya, masak ya. Oke. Iurannya 100 real kita, Iurannya 100 real tiap bulan. setiap bulan. Setiap bulan. Kan 2.000 real, ya alhamdulillah cukup sih untuk makan 20 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Oke. Tadi sudah makan udah, tempat tinggal udah. Nah terus buat jajan-jajan gimana nih Ustaz? Untuk jajan, biasanya kita kalau sama internet ya, itu habis mungkin 500 lah 500 sebulan. sebulan. Oh, Masya Allah. 2 juta. Jadi kesimpulannya ya nggak cukup untuk uang dari kuliah itu. Iya, 450 real, ya pasti tidak cukup ya untuk 1 bulan ya. Oke, pekerjaan apa aja yang udah Antum coba selama jadi mahasiswa, Ustaz? Ketika jadi mahasiswa itu yang paling terkenang itu ya pernah jadi display buffet. Hah? Display buffet gitu? Jadi di hotel itu kan ada kayak matamnya itu restoran gitu. Nah, saya ngedisplay makanan. Saya ambil makanan dari dapur, saya taruh di meja jemaah. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak pelayan bukan sih Ustaz kayak gitu? Waiters bukan Tapi sih? kita yang ngedisplay aja, sama nanti kalau jemaah sudah makan, ya sudah piring-piringnya saya yang nyuci juga. Oh gitu. Ya, waktu itu saya megang 50 jemaah. 50 jemaah. Ya, selama 8 hari. Oh. Itu yang pernah. Oke, bayarnya berapa, Tat? Itu berapa ya? Kayaknya 200 per hari. 200 real per hari. Jadi saya selama 8 hari itu pernah kerja di dapur sama di display itu. Oh gitu. Ya, yang di dapur ya kita bantuin masak, ngocetin bawang. Tapi bawangnya banyak, 3 per karung-karungan sudah. Oh, garang-garang Ya. Ustaz. Oke. Nangis nggak, Tat? Apa? Nangis nggak? Bawangnya bawang apa nih? Bawang Bombay putih sih, ya? Oh, masih bawang aman, putih. ya. Bawang putih masih aman ya. Jadi Kita tidak, jemur dulu. Ah. Kita jemur, nanti tinggal digini-gini aja. Krek. jadi tidak bercucuran air mata ya. Alhamdulillah enggak. Oke, setelah di resto apalagi Ustaz? So, alhamdulillah saya kenalan sama, kalau istilahnya handling mungkin ya. Handling. Oke. Handling. Nah, ketika kenalan sama handling, saya ditawarkan untuk jadi mutawif.
Masya Allah. Dari tim handling Dari- akhirnya dikenalkan sebagai mutawif. Mutawif ya. Oke. Ya alhamdulillah waktu itu akhirnya dari saat itulah jadi mutawif. Oh, Masya Allah. Dari semester berapa tuh, Ustaz? Semester 1 langsung. Semester 1 langsung, alhamdulillah. jangan bilang grup kita adalah grup pertama yang Ustaz Oh, bawa. itu udah. Alhamdulillah udah yang keberapa lah. Ada yang berapa ya? Oke. Berarti dari semester 1 memang sudah jadi mutawif ya, Ustaz? Iya. Jadi mutawif, buka badal juga nggak tuh, Ustaz? Waktu itu belum mengenal badal. Oh, waktu itu belum mengenal badal. Mulai ada badal-badal itu ketika COVID sih sebenarnya. Setelah COVID itu kan yang boleh umroh cuma orang yang di dalam, yang di Saudi. Nah itu tiba-tiba kok banyak orang yang mau mengamanahkan badal umroh. Saya awalnya juga nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba dikasih apa namanya istilahnya bisyarah seperti itulah. Ya akhirnya kita juga membantu ya untuk membuka badal juga. Nah, gitu. COVID itu berarti Ustadz masih di sana ya? COVID di sana. Saya 4 tahun nggak pulang. Karena kalau pulang biaya Tiketnya ada lagi, seperti sedangkan itu. kita per tahun itu harus bayar kurang lebih 60 juta. 60 juta. Masya Allah. 60 juta itu belum sama semuanya ya, hanya biaya visa, tempat tinggal aja di sana ya, Jadi Ustadz. iqomah istilahnya. Oke. Gimana akhirnya bisa memenuhi itu satu? Ya, Apakah alhamdulillah. tapi kan ya kita sama-sama tahu ya, kuliah sambil kerja itu kan butuh pertimbangan matang kan ya Ustadz ya. Pernah bentrok nggak antara jadwal mutawif sama jadwal ujian dan Alhamdulillah ya. lain-lainnya? Alhamdulillah saya ketika jadi mutawif itu selalu ngambil yang waktu libur dan alhamdulillah bisa ini aja tercover aja. Oh, jadi memang waktu libur. Waktu libur. Kalau memang ada jadwal masuk, ya nanti dulu gitu ya Ustadz ya. Bahkan kadang beberapa liburan itu seperti liburan semester awal itu kan kita juga ada daurah. Nah kita karena sempatkan daurah dulu, baru setelah itu mutawif. Ambil job untuk jadi mutawif. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah juga masih tercover sih. Terkadang juga ada beberapa masyayikh yang ngasih juga kadang-kadang. Oh gitu aja, hadiah aja Ustadz? Hadiah. Masya Allah. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia itu tahun berapa Ustadz? Pulang di tahun 2022. 2022 ya, iya. Berarti saat pergantian nama kita tuh Ustadz. Dari liburan murah ke wisata halal Indonesia. Itu pas pergantian kita. Oke, tadi kita udah bahas gimana kehidupan di sana, terus habis itu gimana cara Ustadz bertahan hidup, dan ternyata memang sekali lagi tidak semua teman-teman yang kuliah di Saudi itu full beasiswa. Ya. Ada juga yang seperti Ustadz makan sendiri. Habis itu cari tempat tinggal sendiri, seperti itu, dan intinya harus menghidupi kehidupan sendiri ya Ustadz ya. Dan karena memang walaupun kuliah di sana diberikan hadiah, ya tetap tidak cukup. even mungkin untuk makan aja 1 bulan, kurang ya Ustadz. Kurang sebenarnya. Belum kalau kita dapatkan di sana kita sistemnya kafalah. Itu kalau dapat kafil yang zalim, ya sudah. Amat riwayat. Gimana itu Ustadz? Gimana Ustadz? Jadi kita di sana itu harus ada sponsornya. Oke. Harus di bawah naungan orang Saudi. Oke. Nah, terkadang orang Saudi ini dia ada yang baik, ada yang jahat juga. Oh gitu. Jadi yang satu apartemen sama saya, 20 orang itu yang baik-baik saja visanya itu cuma 3. Wah. Selainnya itu macam-macam. Ada yang nggak diperbarui sama kafilnya, ada yang ditipu, macam-macam. Saya juga pernah ditipu sempat. Oh gitu. Akhirnya gimana jalan keluarnya Ustadz? Ya waktu itu saya kan bayar ke orang, nah orang ini carikan kafil. Ternyata kafil yang dia carikan ini menipu. Kita uang sudah bayar semua. Akhirnya ya waktu itu saya 1,5 tahun iqomah saya mati. Jadi saya jalan ada polisi hitam tuh duk kayak gitu udah. Oh gitu, Iya. Ustadz. Ya Allah. Aduh, Masya Allah semuanya. Pernah sekali sih saya diperiksa sama polisi sana. Waktu Igo mati ya? Waktu iqomah mati. Oh, oke. Tapi alhamdulillah nggak sampai dicek secara online. Cuma dilihat iqomahnya, terus saya bilang, saya di sini belajar, kayak gitu. Saya udah semester 4, gitu. Tapi alhamdulillah, ya dilepas. Oke, berarti setelah ketipu itu nggak ada kejelasan untuk akhirnya dikembalikan. Yang mau bertanggung jawab sih ustadznya ini. Oh, Ustadznya bertanggung jawab. Masya Allah, ustadznya ini Saya
minta tolong ke ustadznya untuk carikan kafil. Oh, Nah, ya qadarullah dia yang ditipu lah istilahnya. Qadarullah dia yang ditipu, akhirnya beliau yang tanggung Beliau jawab. tanggung jawab ke saya. Tapi saya alhamdulillah juga dari situ saya kenalan ada teman saya orang Saudi. Oke. Dia bersedia menjadi kafil. Oh, Masya Allah. Gitu, dan alhamdulillah ya kita pindah ke beliau dan akhirnya jadi murah. Oh iya? Iya. Alhamdulillah. Yang awalnya 60 juta jadi 25. 25? Iya. Masya Allah. Murah banget, Ustaz. Tapi itu bukan harga publish dong ya, Ustaz? Ya? Bukan harga yang berlaku secara umum ya? Berarti kalau Bukan. gitu, Ustaz ya? Itu harus kenalan dulu sama orang sana. Dan memang orang sana yang punya hak untuk menerbitkan itu. Iya, jadi memang apa ya, iqomah ini kan banyak macamnya. Ada yang atas nama CV istilahnya, ada yang atas nama pribadi, perorangan. Kalau yang atas nama CV itu lebih mahal. Oh gitu. Ke pemerintahnya aja kita harus bayar 9.000 real per tahun. Kalau yang atas nama pribadi, ke pemerintahnya cuma bayar 150 real. Sisanya ke kafilnya. Jauh ya. Jauh. Makanya Alhamdulillah. harus cari yang amanah seperti itu lah. Dari 23 hanya 3 orang yang benar, 20-20-nya itu lulus juga atau enggak, Ustaz? Apanya? Yang kuliah bareng antum. Oh, yang 20 orang itu nggak semua Nggak mahasiswa. semua kuliah. Mungkin Yang mahasiswa ada berapa? Yang mahasiswa mungkin 12 ya. 12. 12 Selesai semua. Ada yang masih sekarang. Oh. Ada yang masih. Karena mereka, kalau saya kan langsung kuliah. Kalau mereka ada yang dari SMP dulu. Walaupun sudah lulus SMA di sini. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Karena memang yang mereka harapkan mungkin ingin tinggal lama di Mekah. Sama memang ilmu yang disampaikan di Ma'had Haram, di SMP-nya itu sudah bagus. Nggak, sebentar. Kalau sudah SMA di sini, bisa SMP lagi di sana, Ustaz? Bisa. Itu gimana cara ininya? Ada kualifikasi khusus kah? Kalau kita ditentukan waktu tes tadi? Enggak, jadi memang dia niat mau SMP aja langsung. Oh gitu. Saya juga awalnya pengen SMP dari awal. Kenapa pengen, Ustaz? Karena kan udah gampang tinggal kuliah doang, ilmunya Ustaz. tuh, ya ilmunya mungkin ya, ilmunya yang disampaikan kan bagus juga sudah. Terus yang ngajar juga masyarakat juga bagus-bagus. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tapi kalau saya pertimbangannya kan waktu itu iqomah kan mahal. Iya. Itu aja saya pertimbangannya sih. Kalau teman-teman mungkin nekat ya. Jadi langsung aja SMP langsung. Berarti umur berapapun bisa Bisa. masuk SMP lagi Bahkan di iya. situ. Bahkan beberapa teman kita itu ada yang seumuran bapak kita. Masuk SMP. Masuk SMP, Iya. Ustaz. Makanya semenjak banyak yang orang tua masuk SMP, kelasnya dibedain sekarang. Yang SMP yang sudah tua, ada SMP yang masih kecil sekarang. Oh, tetap diberlakukan kualifikasi umur di Umur, situ ya, ya. Ustaz ya. Karena ya nggak masuk lah ya bercandanya. Nggak Ya. Mungkin masuk cara ngajarnya juga beda kali ya, Ustaz Iya. ya. Kayak gitu, Masya Allah. Masya Allah, seru ya, Ustaz ya. Dari SMP tuh berarti harus SMA lagi, baru habis itu Kuliah. harus ambil kuliah. Iya. Masya ada yang begitu, Ustaz ya. Ada. Sampai sekarang belum, mungkin baru semester 3. Baru semester 3. Ya. Kemarin bantuin saya juga tuh pas umroh. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Seru. Akhirnya apa yang memutuskan untuk Ustadz ketika sudah selesai kuliah, aku balik nih harus nih. Oh, ya. Anak-anak harus balik nih ke Jakarta nih, atau anak harus balik ke Indonesia? Kalau saya sih mungkin lebih ke, ya pengen mensedekahkan ilmu ya. Oh, Masya Itu Allah. sih, lebih ke situ. Karena kalau di Saudi terus, pertama saya pakai visa. Oke. Jadi nanti sibuknya malah cari uang bagaimana cara memperbarui visa seperti itu. Akhirnya ada saya putuskan untuk pulang aja. Untuk ya mengajar seperti itu. Oh, Masya Allah. Nih, pertanyaan saya, kenapa lu manjang, Ustadz? Nah, ini ada ceritanya Nah, sebenarnya. gimana? Kenapa akhirnya Ustadz memilih untuk, sebelumnya aslinya antum mana, Ustadz? Saya aslinya di Dieng, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Ya. Dieng. Lumajang ke Jawa Timur. Lumajang, Jawa Kenapa nggak Timur. balik kampung, Ustadz? Nah, ini beda. gimana, Ustadz? Jadi Ana ketika kuliah di akhir tahun itu Ana mikir, pokoknya Ana harus nikah setelah lulus. Masya Allah. Karena fitnahnya besar. Kan ketika jadi mutawif kan terkadang ada jemaah yang mungkin ya kalau kita tidak menjaga pandangan ya terfitnah juga gitu. Akhirnya saya ketika selesai kuliah pengen nikah. Nah ketika
itu saya daftar di salah satu biro nikah. Oh iya. Salah satu ustadz juga. Oh Masya Allah. Terus Ya, terus. sebutin boleh? Boleh. Oh boleh ya? Ustadz Khalid. Ya. Oh Mawaddah. Mawaddah. Masya Ana Allah. ikut di situ. Cuma sebentar Ana. Mungkin Ana ikut Oktober kalau nggak salah. Oktober, setelah itu udah daftar aja. Oktober, November, Desember, ternyata ada dipasangkan lah ya sama orang Lumajang itu. Ketika dipasangkan sama orang Lumajang, sebenarnya awalnya sama orang Bogor. Oh, sama orang Bogor. Berarti ada prosesnya ya, ada prosesnya. Ketika sudah proses sama yang Bogor, ternyata kurang srek, orang tua saya kurang srek aja. Akhirnya ya nggak jadi, terus proses sama yang orang Lumajang ini, ya alhamdulillah srek dan dilancarkan dari bulan Desember, Januari, Februari nikah, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Singkat ya, Ustaz ya? Singkat, alhamdulillah. Kemudian mengapa anak ke sana? Iya. Karena yang punya rumah itu istri Ana. Oh. Jadi alhamdulillah istri Ana ini udah punya usaha, terus punya rumah sendiri. Nah karena Ana nggak punya rumah, ya akhirnya ke sana ngalah. Dan alhamdulillah akhirnya sudah menemukan tempat untuk ngajar di sana. Ya alhamdulillah di sana diterima untuk ngajar di masjid. Ya kadang-kadang juga di Kodim juga. Oh Masya Allah. Di Lumajang, alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Pulang itu nikah prosesnya itu Desember. Pulangnya kapan Ustaz waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah Oktober. Oktober pulang. Ikut taruh gitu. So, sebentar. Kenapa antum nggak coba mencari istri di sana, Ustaz? Sebenarnya Ana udah nyoba, pengen coba carikan sama Abiana. Cuman Abiana lama. Sama Ana juga pernah ditawarin sama beberapa ustadz gitu. Cuman Ana kayak nggak serak aja kalau ditawarin ustadz itu, takut nggak enak kalau nggak jadinya gitu. Seperti itulah. Jadi udahlah. Nyoba di biro, kemudian kalau di biro saya kenapa milih di biro jodoh itu? Karena dalam pikiran saya insya Allah yang pihak akhwat sudah siap. Oh, jadi terlebih sama-sama. Untuk masuk ke situ kan kita harus nulis banyak hal ya, kemudian dites juga. Nah itu makanya insya Allah yang pihak akhwatnya ya juga siap. Karena kalau dijodohkan kadang-kadang yang mau cuma walinya aja. Oh iya benar juga ya Ustaz. Yang akhwatnya mungkin belum siap, tapi karena dia disuruh akhirnya nikah seperti itu. Oh, itulah. Pertimbangannya gitu sih. Pertimbangannya gitu ya, kenapa akhirnya di Lumajang. Ya, Oke. Sampai akhirnya antum menerima ajakan kita untuk kembali lagi bawa jemaah. Jadi mudir. Iya, mudir sudah. Anda dengar mudir sudah lama merayu antum untuk bawa lagi. Ya Allah alamnya. Jadi sebenarnya ketemu sama mudir itu pas di umroh sebelum awal Ramadan kayaknya. Awal Ramadan. Ya waktu itu Ana masih jadi mutawif. Mudirnya yang menemani jemaah dari Indonesia. Ya mungkin dari situ beliau melihat Ana terus jatuh cinta kali itu. Ketika Ana pulang, ya itu sering di chat gitu lah. Ya alhamdulillah ini juga rezeki juga sih. Iya, Masya Allah. Sampai kan kita memang sebenarnya punya program ya Ustadz ya, tentang kebudayaan kita terhadap Ustadz-Ustadz yang ada di daerah ya. Salah satunya mungkin Ustadz Surya seperti itu. Ya. Dan memang kita juga mencoba memberikan sumbangsih lah, apa ya istilahnya, sumbangan kecil-kecilan untuk teman-teman muslim kita yang ada di luar negeri ya. Kemarin kan kayak di UK, kayak di Jepang dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ini sekarang kita balik ke jalan-jalan ya Ustadz ya. Jadi kan Ustadz ini pernah selain umroh pernah bawa ke Turki, dan Uzbekistan, ya Uzbekistan juga udah pernah ya Ustadz ya. Sebelum kita jalan-jalan, apa yang harus disiapkan seorang muslim sih Ustadz sebenarnya sebelum kita memutuskan untuk oke jalan deh gitu? Kalau selama ini sih saya sampaikan ke jemaah itu yang paling pertama yang harus siapkan itu ya lebih ke ketakwaan ya yang pertama ya. Karena kan di sana banyak berbagai macam orang lah ya. Terlebih kita harus menjaga pandangan seperti itu. Jadi itu yang paling pertama, ketakwaan kita. Ya. Yang pertama agar dimudahkan, ya, safar kita seperti itu. Kemudian yang kedua harus update waktu sholat ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah kan kalau kita juga selalu update, selalu memberikan
arahan ke jemaah ya. Itu kemudian selanjutnya selalu bertanya arahan kepada kita. Karena di tempat tujuan kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin dilarang, tapi mereka nggak tahu. Nah, jadi harus tanya ke kita juga. Oke. Ya. Contohnya mungkin Ustadz di Uzbek contohnya apa Ustadz? Kalau di Uzbek itu, Yang biasa ditanyakan sama jamaah nih. kalau di Uzbek kan kita kadang-kadang kan ziarahnya ya. Oke. Ziarahnya ke beberapa kuburan seperti itu. Nah, itu sebenarnya perlu sekali arahan dari kita. Karena terkadang ada beberapa jemaah itu yang over. Ketika di sana yang harusnya mungkin cuma ziarah aja, cuma lihat aja, tapi dia ternyata doa kepada si mayit, berdoa kepada mayit. Kan ini juga termasuk larangan di dalam Islam seperti itulah. Itu yang harus diluruskan ya. Iya. Ustadz, yang banyak terjadi seperti itu. Kalau di Turki gimana Ustadz di Turki? Di Turki lebih ke Godul Basar sih. Ya. Gimana tuh? Saya Ustadz? sering sampaikan ke jemaah, pokoknya kalau di Turki untuk bapak-bapak silahkan Godul Basar. Terlebih yang mau umroh seperti itu. Saya sering, karena di Turki kan ya seperti di Eropa ya. Jadi pakaiannya, apanya kan masih bebas seperti itu. Jadi harus diingatkan terus jemaah. Iya. Kalau untuk sholat ini insya Allah kita perhatikan sih. Iya. Kalau itu mungkin kalau sholat dan makanan halal insya Allah selalu kita maksimalkan lah ya Ustadz bahasanya ya. Cuma mungkin di Turki ada beberapa simbol-simbol juga yang suka jadi ini tuh Ustadz tuh, kayak seperti blue eye. Nah itu juga kita juga sampaikan juga ya di Blue Eye, di Pigeon Valley kemarin saya lihat banyak banget. Itu saya sampaikan juga. Iya. Bahwasanya ini hanya khurafat saja ya. Tidak ada di dalam ajaran Islam keyakinan seperti itu. Memang kalau blue eye itu mereka masih percaya bahwa itu menolak jin jahat ya Ustadz ya? Atau gimana sih Ustadz? Kalau kata local guide-nya seperti itu. Jadi tujuannya untuk mengambil kebaikan, menolak keburukan. Secara umumnya seperti itulah. Oh gitu. Itu. Tapi kami sampaikan ke jemaah bahwasanya ini hanya ya khurafatnya mereka saja. Hanya keyakinan mereka di dalam Islam tidak ada. Oh Masya Allah. Ada nggak selama Ustadz bawa jamaah gitu, ada jamaah yang menyatakan ketidaksetujuannya sama apa yang Ustadz sampaikan? Alhamdulillah selama ini sih manut-manut. Bahkan kemarin ada ya salah satu habaib ya mungkin ya, yang ikut bersama kita, dan alhamdulillah kalau arahan-arahan kita juga manut, alhamdulillah. Maksudnya mau untuk ikut seperti itu. Karena memang dari awal ketika saya sampaikan di awal keberangkatan, saya selalu sampaikan insya Allah saya sebagai tour guide yang akan menjadi pemimpin di dalam safar ini. Ya, salah satu yang kami harapkan adalah Bapak Ibu bisa manut seperti itulah. Karena insya Allah yang kami arahkan insya Allah baik. Masya Allah. Oke, selanjutnya Ustadz, berarti takwa yang pertama yang harus disiapkan seorang muslim sebelum kita pergi untuk bersafar ya Ustadz ya. Selanjutnya apa Ustadz? Selanjutnya niatkan ketika mau jalan-jalan, tetap niatkan untuk tadabbur alam atau tafakur ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Agar apa? Agar jalan-jalan kita ini tetap berada di nuansa ibadah. Ya, nggak lupa. Kan kita kalau di Turki kita melihat pemandangan, melihat gunung-gunung, salju kemarin, Masya Allah. Tetap harus kita niatkan untuk tadabbur di sana. Bahwasanya itu semua adalah ciptaan Allah, ada kebesaran-kebesaran Allah di sana, ya. Dan itu semua makhluk Allah yang sedang bertasbih sejatinya seperti itu. Jadi kita sampaikan kepada jemaah. Oh, Masya Allah. Karena kita ingin wisata halal ini benar-benar halal. Jadi bernuansa ibadah seperti itu. Ya, tidak hanya jalan-jalan untuk refreshing aja enggak. Ya. Masya Allah. Oke, nomor 3 Ustadz. Setelah takwa, diniatkan untuk tadabbur alam. Setelah itu, yang ketiga ya jangan sampai melampaui rambu-rambu syariat. Karena kita ya itu lagi namanya wisata halal. Ya. Halal, membawa nama halal itu berat. Membawa nama halal itu berat sekali. Makanya kita harus sampaikan ke jemaah bahwasanya jangan sampai kita melewati rambu-rambu syariat. Kemarin ya salah satu jemaah kita ada yang awalnya nggak mau pakai hijab. Kemarin ini jemaah. Waktu di Turki. Oke. Ya, di Turki nggak mau pakai hijab.
Tapi ya apa namanya, saya sampaikan dengan baik, kemudian saya sampaikan kepada ayahnya, terutama kepada ayahnya untuk menggunakan hijab ya. Ya alhamdulillah mereka manut, karena memang itu adalah kewajiban seorang muslimah. Seperti itu. Bahkan kemarin ketika di Madinah pun saya sampaikan lagi ke bapaknya. Pas banget ketika imam lagi baca surat Al-Ahzab ya. Oh. Surat Al-Ahzab. Imamnya namanya Syekh Ali Hudayfi. Oh, Masya Allah. Yang mana suratnya, ayatnya berbunyi, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Intinya ayat itu adalah perintah untuk berjilbab. Yang bapaknya tuh di samping saya. Oh. Setelah selesai sholat, kemudian sholat jenazah, pas mau pulang, saya bilang ke bapaknya, ya ini momen juga kan saya mikirnya, Pak, tadi Masya Allah ayatnya bagus. Gitu. Oh iya, Apa Ustadz apa gitu? Ustadz itu? Masya Allah, tadi juga yang baca juga bagus Ustadz gitu. Syekh Ali Hudayfi, seniornya sini. Gitu. Emang apa Ustadz bagusnya Ustadz? Ini kayaknya hadiah Allah untuk Bapak deh. Gitu. Oh, Masya Saya bilang gitu. Allah. Emang apa? Ini perintah untuk berjilbab. Jadi Bapak, kalau bisa sekarang lagi momennya umroh, silahkan sampaikan ke orang tuh, ke anak Bapak kayak gitu. Oh iya, insya Allah Ustadz. Gitu. Alhamdulillah ya. Sampai sekarang sih pakai hijabnya rapat. Alhamdulillah. 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 Jadi ya mudah-mudahan salah satu apa namanya tujuan misalnya hal ini, kita juga harus berdakwah juga di situ. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Berat nih yang kayak bukan Ustadz kayak saya. Semoga Allah mudahkan ya Ustadz ya. Oke, next dari, kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya sama Ustadz itu, adakah akses Instagram, jadwal ceramah mungkin, sebagainya. Kalau mau umroh barengan sama Ustadz kan udah pasti di kita ya. Yeah. Kalau umroh bareng sama Ustadz Surya, insya Allah sudah pasti di kita gitu. 1 bulan ya mungkin paling lama 2 bulan sekali lah gitu. Kalau Ustadznya nggak sibuk ya. Atau kadang-kadang mungkin sebulan 2 kali ya. Insya Allah jalan barengan sama Ustadz Surya seperti itu. Gimana Tat? Bisa nggak teman-teman ini akses tanya-tanya langsung ke antum gitu, atau mungkin kalau nggak salah nulis juga ya Ustadz ya di salah satu media ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah mudir ya, Masya Allah beliau memberikan fasilitas ke kami untuk bisa menulis artikel di kajian sunnah. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mengambil manfaat di situ, bisa baca di kajian sunnah. Alhamdulillah udah berapa artikel kita up. Ya, di kajiansunnah.co.id. Oh iya, Masya Allah. Itu kurasi langsung dari antum dan beberapa ustadz lainnya. Ya, di situ ada 3. Insya Allah ada 3 ustadz yang menulis di situ. Dan ya teman-teman bisa apa namanya baca di situ ya. Di situ ada fatwa ulama, ada juga kita nulis kajian. Masya Allah. Kalau gitu Ustadz, mudah-mudahan apa yang diagendakan Ustadz ke depannya, insya Allah semua berjalan dengan mudah, lancar. Ini mau bulan Ramadan nih Ustadz nih, ada tips dan trik sedikit nggak yang mau antum sampaikan kepada kita? Oke. Kita semua sekarang berada di bulan Sya'ban, ya. Berada di bulan Sya'ban, dan Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak sekali manusia melalaikan. Jadi kita hendaknya gunakan bulan Sya'ban ini untuk ibadah. Karena ibadah di waktu yang banyak manusia lalai itu memiliki banyak fadilah. Dan juga Nabi Muhammad SAW menjadikan bulan Sya'ban ini bulan untuk puasa. Karena yasumu Sya'bana kullahu, wa fi riwayatin kana yasumu Sya'bana illa qalila. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit saja. Jadi gunakanlah bulan Sya'ban ini untuk berpuasa ya, menambah amalan-amalan ibadah ya. Terlebih lagi kita perlu untuk mempersiapkan hati. Ini yang paling penting ya. Kita selain memperbanyak puasa, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan. Karena ketika hati kita baik, hati kita bersih, kita akan dimudahkan untuk mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menyampaikan, "Walam yakun aktsaru tatawwu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa khawasu ashabihi bi kathrati salati was shaum. Bukanlah ibadah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain itu salat dan puasa. Jadi bukan salat dan puasa yang paling banyak mereka lakukan. Bal bibirril qulub wa salamatuha wa taharatuha wa quwwatu ta'alluqiha billahi azza wa jalla. Ya. Bahkan tetapi yang paling banyak mereka lakukan yaitu Nabi dan para sahabatnya, yang paling banyak mereka lakukan adalah bagaimana mereka menata hati. Ya. Jadi silahkan teman-teman untuk kita tata hati kita sebelum masuk bulan Ramadan, kita perbanyak ibadah kita untuk muqaddimah ya, agar di bulan Ramadan kita semakin maksimal. Ini ya pesan insyaallah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semoga bisa diambil ibrahnya, faedahnya, manfaatnya. Ya, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.